か来んじゃねえよ。わわわ。いいから。Hai, gua di sini dan ini adalah rekap alur cerita film Filipina berjudul Nilalang. Bercerita tentang seorang agen rahasia yang bekerja sama dengan ahli waris organisasi sindikat kejahatan transnasional di Jepang untuk menghentikan sebuah kutukan berusia berabad-abad yang mungkin bertanggung jawab atas tragedi pembunuhan berantai yang terjadi di kota Manila. Lantas, bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis. Pada dahulu kala, di Jepang ada sebuah buku bernama Isi, yang berisikan mantra-mantra untuk melepaskan arwah setan. Secara turun-temurun, buku Isi ini disimpan oleh para samurai terpilih, untuk melindungi buku dari orang-orang yang ingin mendapatkan kekuatan secara instan. Hingga pada suatu generasi, para samurai malah saling membunuh untuk memperebutkan buku Isi. Saat para pimpinan samurai telah meninggal, buku Isi kini dijaga oleh 3 ronin bersaudara. Pada tahun 1602, 2 orang ronin bersaudara baru saja pulang dari berkelana. Ketika sampai di kampung halaman, mereka melihat banyaknya mayat yang bergelimpangan darah. Namun ternyata pelaku pembunuhan adalah saudara mereka sendiri yang bernama Toshihiro. Dia ternyata sudah dirasuki oleh setan dari buku Isi. Setan yang merasukinya mempunyai kesukaan untuk memutilasi wajah wanita. Dan pertarungan di antara mereka pun langsung terjadi saat itu juga. Saat salah satu ronin membaca mantra untuk membunuh arwah setan, dengan cepat Toshihiro menebas kepalanya hingga putus. Hal itu pun membuat Kazuo sangat marah. Dia pun bertanya siapa nama arwah tersebut. Lantas arwah tersebut pun memberitahukan bahwa panggilannya adalah Zahagur. Saat itu Kazuo langsung menikam perut Toshihiro. Namun sayangnya lehernya malah tergigit. Hingga akhirnya pertarungan diakhiri dengan tebasan Kazuo yang menyebabkan badan Toshihiro yang dirasuki terbelah menjadi 2 bagian. Namun tanpa disadarinya sang arwah malah merasuki tubuhnya. Kemudian scene berganti pada tahun 2013. Di pelabuhan Filipina, sekelompok MBI sedang menggerebek sebuah kejahatan. MBI di sini adalah sebuah agen rahasia kepolisian milik Filipina. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Tony. MBI sendiri akan menangkap seorang penjahat bernama Nakazumi. Dia telah membunuh 11 orang wanita. Semua korbannya disiksa dan wajahnya dimutilasi. Penangkapan Nakazumi tidak semudah yang dipikirkan, karena Nakazumi sepertinya sudah dirasuki oleh arwah Zahagur. Namun, Tony dengan ilmu bela dirinya berhasil melumpuhkan Nakazumi dengan menusuk jantungnya hingga tewas. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, kejadian serupa terjadi kembali. Seorang wanita tewas secara mengenaskan. Tubuhnya dimutilasi dan kulit wajahnya pun terkelupas. Dia adalah korban kelima dalam tahun 2015 ini. Salah satu polisi bernama Totoy memberitahukan kepada Tony bahwa kejadian tersebut gagal terekam oleh CCTV. Saat itu, seluruh anggota divisi MBI menganggap bahwa kejadian itu adalah perbuatan dari makhluk gaib. Namun, Tony tidak mempercayainya. Dia merasa yakin bahwa pelakunya adalah manusia biasa. Keesokan harinya, Tony berkunjung ke rumah rekan kerjanya yang bernama Jen. Saat itu, Jen sedang mengambil cuti. Tetapi karena Tony merasa kesulitan memecahkan kasus ini sendirian, dia pun meminta bantuan Jen untuk bersama-sama menyelidikinya. Kemudian di ruangan tim investigasi khusus, Tony memimpin rapat bersama Interpol dan pihak berwenang dari Jepang. Tony pun menjelaskan rangkaian peristiwa ini bermula pada tahun 1989. Saat itu 14 wanita tewas di Kobe, Jepang. Dan sampai sekarang peristiwa pembunuhan berantai ini pun belum terpecahkan. Kemudian peristiwa pembunuhan ini juga terjadi di Filipina. Kuat dugaan kalau penjahat dari Jepang dulu sedang berada di Filipina. Dan dugaan lainnya ada sekte tertentu yang melakukan pemutilasian terhadap wanita. Kemudian Jen pun mengusulkan untuk menyelidiki organisasi atau kelompok yang berhubungan dengan sebuah sekte. Pada malam harinya, Tony mengenang kembali momen romantisnya dengan sang mantan. Tony pun memberanikan diri untuk menghubungi sang mantan dan mengajaknya untuk bertemu besok harinya.
Mantannya pun setuju untuk bertemu. Namun saat itu sebuah pizza pesanan dari mantan Tony ini pun datang. Naasnya pengantar pizza itu telah dirasuki oleh arwah Zahagur. Sehingga mantan Tony ini pun menjadi korban pemutilasian dan kulit wajahnya pun terkelupas. Keesokan paginya polisi sudah berada di TKP. Sementara Tony yang dalam perjalanan merasa sangat marah. Pelaku sendiri sudah diamankan oleh polisi untuk diinterogasi. Saat sampai di TKP, Tony sangat sedih. Orang tua dari mantannya juga meminta kepada Tony untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku pembunuh anaknya. Sementara itu, di kantor polisi, pelaku sedang diinterogasi. Walaupun sudah diancam dengan berbagai cara, namun pelaku tidak mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Dia pun mengatakan saat itu dia tidak tahu apa-apa dan tersadar saat telah membunuh seseorang. Di tempat lain, Jane mendapatkan informasi dari seorang Interpol bahwa pada tahun 1989 korban pertama dari kasus ini adalah seorang nenek-nenek. Dan dia adalah saudara perempuan dari bos Yakuza terkenal di Jepang yang bernama Kazudo. Kazudo sendiri saat ini tinggal di Filipina. Kemudian akhirnya Tony dan Jane pun langsung datang ke klub malam milik Yakuza untuk mencari informasi tambahan. Saat itu para penjaga melarang Tony untuk bertemu dengan bos Yakuza. Namun Tony menghajar para penjaga itu sampai pingsan. Saat para Yakuza ini menodongkan pistol, Jane pun dengan segera mengeluarkan pistolnya untuk membantu Tony. Namun saat itu seorang wanita berteriak dengan lantang untuk menghentikan pertikaian tersebut. Akhirnya muncul juga yang ditunggu-tunggu oleh kaum lelaki, yaitu seorang anak dari bos Yakuza yang dulunya adalah pemersatu bangsa yaitu Miyuki. Karena dulunya Tony memiliki hubungan dengan Kazudo, makanya Miyuki pun menerima kedatangannya. Tujuan Tony datang adalah untuk meminta bantuan menemukan siapa pelaku pembunuhan berantai tersebut. Miyuki kemudian mengajak Tony untuk berbicara di ruangan kantornya. Saat itu Tony mengajak Jane untuk ikut dengannya. Namun karena Jane memahami situasi ini, maka dia pun memilih untuk tidak ikut. Saat di kantor, Miyuki memberi saran agar Tony meminta bantuan ayahnya. Sama seperti saat Tony meminta bantuan untuk menemukan si pembunuh bernama Nakazumi 2 tahun yang lalu. Dengan pandangan yang menggoda, Miyuki meminta Tony untuk menginap satu malam dengannya. Miyuki pun memajukan bibirnya untuk mencium Tony. Karena Tony masih dalam berkabung karena kematian mantannya, dia pun memilih pergi untuk meninggalkan Miyuki. Sepulang dari sana, Tony menginap di rumah Jane. Saat malam telah larut, pembantu Jane keluar dari rumah untuk membuang sampah. Tiba-tiba saja saat itu arwah Zahagur menampakkan dirinya. Arwah itu pun merasuki tubuh sang pembantu hingga dia pun tidak sadarkan diri. Saat Jane telah tertidur, dia merasa berhalusinasi sedang bercumbu dengan Tony. Namun saat tersadar ternyata itu bukanlah Tony, melainkan pembantunya yang telah dirasuki. Kemudian Jane pun langsung mengambil pistol dan memberikan tembakan peringatan. Pembantu yang dirasuki itu pun langsung melarikan diri. Tony yang juga terbangun juga mencoba untuk menembaknya, tetapi pembantu itu berhasil kabur. Namun saat itu dia tertabrak mobil dan langsung tewas. Di luar rumah, pengemudi mobil menghampiri korban yang tertabrak olehnya. Namun saat itu arwah Zahagur langsung berpindah ke dalam dirinya. Setelah kejadian itu, besoknya Tony mendatangi makam Nakazumi. Dia berpikiran bahwa Nakazumi telah bangkit dari kuburnya dan kembali melakukan pembunuhan berantai. Saat kuburannya digali, ternyata tulang belulang Nakazumi masih ada di sana. Jane pun mengatakan bahwa kemungkinan besar pembunuhan ini dilakukan oleh arwah roh jahat. Saat tukang gali ingin mengubur kembali tulang belulang Nakazumi, mendadak arwah Zahagur datang dan langsung merasuki tukang gali itu. Dengan cepat, Jane yang menyadari langsung memberikan tembakan. Namun tembakan itu tidak mempan. Kemudian Tony langsung memukul kepalanya menggunakan skop. Karena tidak ada efek apa-apa, mereka pun berusaha melarikan diri dari tempat itu. Namun ternyata arwah tersebut berhasil mengejar dan melompat ke mobil mereka. Dengan sigap mereka pun menembaki tukang gali kubur yang sudah dirasuki itu agar jatuh dari mobil. Saat melihat di depan ada galian pembuatan jalan, Tony pun langsung mengerem mendadak. Hingga akhirnya tukang gali kubur itu terpental dan tertancap pada besi beton.
Merasa nyawa mereka sudah terancam 2 kali, Tony pun memutuskan untuk kembali menemui bos Yakuza yaitu Tuan Kazudo. Saat itu, Kazudo bercerita bahwa Nakazumi yang dibunuh Tony pada tahun 2013 lalu adalah keturunan dari Toshihiro. Sedangkan Kazudo dan keluarganya adalah keturunan dari Kazuo. Karena tahu bahwa anak perempuannya akan menjadi sasaran juga, Kazudo mempercayakan kepada Tony untuk membasmi arwah jahat Zahagur. Dia pun memberikan pisau belati keramat kepada Tony untuk membunuh arwah Zahagur. Sepulangnya Tony dan Jen dari sana, rupanya arwah Zahagur menjadi tahu keberadaan keturunan Kazuo. Arwah Zahagur pun membantai semua Yakuza yang ada di sana, dengan cara bolak-balik merasuki tiap tubuh dari para Yakuza itu. Setelah itu, arwah Zahagur pun masuk ke tubuh Akane, yang merupakan adik kandung dari Miyuki, untuk membunuh ayahnya yang bernama Kazudo. Daripada mati di tangan anaknya, Kazudo lebih memilih melakukan bunuh diri ala Jepang, agar kematiannya tidak mencemarkan darah kepada anaknya itu. Setelah terbunuhnya Kazudo, Akane yang sedang dirasuki melakukan sebuah ritual dan mengiris-iris seluruh badannya, hingga mengelupaskan sendiri kulit mukanya menggunakan sebuah pisau. Akhirnya, satu wanita keturunan Kazuo berhasil diambil kulit wajahnya. Kini hanya tinggal Miyuki yang menjadi sasaran selanjutnya dari arwah Zahagur. Di sisi lain, Miyuki sedang duduk di meja makan. Ketika makanan datang, dia merasa sangat kaget karena ada wajah adiknya di sebuah piring. Dan dia juga merasa kaget kalau si pelayan ternyata adalah ayahnya sendiri. Namun, ternyata saat itu Miyuki hanyalah mimpi buruk. Kemudian, dia pun langsung menghubungi orang di rumahnya. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Sementara itu, di kediaman Kazudo, polisi dan FBI telah berdatangan. Begitu juga dengan Tony dan Jen yang kembali lagi ke sana. Saat itu, Jen menemukan sebuah potongan kertas yang ada di tangan mayat Kazudo. Tony pun mengetahui siapa orang yang harus mereka datangi. Sebelum ke sana, Tony pun mendatangi Miyuki. Dia pun memberitahukan tentang kematian Kazudo dan hilangnya Akane. Hal itu pun membuat Miyuki merasa sangat marah. Dengan penuh dendam, Miyuki pun merasa cukup siap untuk membunuh arwah Zahagur. Mereka bertiga pun akhirnya pergi ke toko barang antik milik Tuan Jinshi, yang juga merupakan teman dari Tuan Kazudo. Tuan Jinshi pun memberitahukan kalau sepotong kertas itu adalah bagian dari buku terkutuk isi. Dan karena Miyuki adalah keturunan dari Kazuo, Tuan Jinshi pun menyuruhnya untuk mengambil buku terkutuk yang disimpan di kuil Yakuza, agar mereka bisa membunuh arwah roh jahat Zahagur. Untuk mengambil buku terkutuk di kuil Yakuza ternyata tidak gampang. Miyuki diharuskan untuk mengalahkan para prajurit samurai yang ada di dalam kuil. Ternyata selain merupakan bos Yakuza, Miyuki ternyata adalah ahli dalam bertarung menggunakan samurai. Tidak hanya seorang samurai yang berhasil dikalahkan Miyuki, bahkan 3 patung hidup samurai raksasa juga berhasil dikalahkannya. Hingga akhirnya buku isi pun berhasil didapatkan oleh Miyuki. Dan dengan cedera pada kakinya, dia pun berhasil keluar dari kuil Yakuza itu. Kemudian mereka pun kembali ke toko Tuan Jinshi untuk melengkapi lembaran buku isi tersebut. Saat di toko, Tuan Jinshi pun memberitahukan di mana keberadaan arwah Zahagur, yaitu di tanah tempat pertempuran berdarah tentara Jepang zaman dahulu. Dan cara untuk mengalahkan arwah Zahagur adalah dengan cara membacakan mantra dan kemudian diteteskan dengan darah Miyuki dengan menggunakan belati keramat. Setelah semua persiapan dilakukan, kemudian mereka bertiga berangkat menuju tempat arwah Zahagur. Di perjalanan, Tony menelpon atasannya untuk meminta pasukan bantuan. Selain itu, Miyuki juga membawa seluruh pasukannya. Saat malam hari, atasan Tony mengatakan bahwa pasukan yang sudah berada di sana diserang oleh arwah Zahagur. Dia pun meminta kepada Tony untuk segera sampai di sana. Kembali ke TKP, salah seorang dari pasukan MBA diserang oleh Akane yang masih dirasuki oleh arwah Zahagur. Ketika para pasukan itu telah tewas semua, Tony, Jen dan juga Miyuki baru sampai di sana. Namun saat itu arwah Zahagur telah pindah ke tubuh Totoi. Totoi yang sudah dirasuki menyayat-nyayat mukanya sendiri. Ketika pasukan bantuan lainnya pun datang, mereka pun dibantai oleh arwah Zahagur dengan cara berpindah-pindah tubuh. Hingga tiba di tubuh pasukan yang berbadan besar, maka mereka pun kesulitan menghadapinya.
Ketika Miyuki dalam keadaan terdesak, Tony datang membantu dengan menghantamkan balok pada tubuh prajurit yang berbadan besar itu. Namun, arwah Zahagur kembali kabur dan masuk ke dalam tubuh Totoe. Akhirnya, mereka bertiga menemukan mayat anggota NBA yang sudah bersimbah darah. Miyuki sendiri berhasil menemukan mayat adiknya Akane. Dengan penuh amarah, Miyuki mengatakan kepada Tony agar dirinya lah yang akan membunuh Zahagur. Dan akhirnya terjadilah duel antara Miyuki dan juga Totoe. Namun saat Miyuki mulai terdesak, Tony pun datang membantu dan menusukkan besi ke leher Totoe. Seketika itu arwah Zahagur langsung masuk ke tubuh Miyuki. Saat Miyuki telah dirasuki, dia pun langsung menembak Gen. Tony pun langsung bereaksi menendang pistol yang ada di tangan Miyuki dan mereka pun terlibat perkelahian. Untuk membunuh arwah Zahagur, Tony pun tidak segan-segan memukul Miyuki sampai babak belur. Menerima banyaknya pukulan, Miyuki yang sedikit tersadar mencoba melawan Zahagur dari dalam dirinya. Kemudian, Gen pun datang dan menyuruh Miyuki membaca mantra dari buku isi. Kemudian, dengan sekuat tenaga, Miyuki berusaha mengembalikan kesadarannya. Dia merobek buku isi dan meletakkannya di perutnya. Dia juga memohon kepada Tony untuk segera menusuk perutnya dengan menggunakan belati keramat. Dengan berat hati dan demi keselamatan penduduk kota, Tony akhirnya menusuk perut Miyuki. Namun tak lupa Tony juga mencium bibir Miyuki. Kemudian akhirnya arwah Zahagur pun lenyap untuk selamanya, berbarengan dengan kematian Miyuki. Hanya Gen dan Tony yang selamat dari peristiwa ini. Dengan keadaan yang kelelahan, mereka berdua pun akhirnya pergi dari tempat itu. Scene berganti setahun kemudian. Di kota Manila terjadi pengejaran antara NBA dengan penjahat yang dirasuki oleh setan parkour. Dengan cepat, Gen mengejar penjahat tersebut. Namun saat itu Gen tidak sanggup mengalahkannya. Saat penjahat itu berhasil lari dari Gen, tiba-tiba Tony datang dan langsung menembak kepala penjahat itu. Dan film pun akhirnya tamat.